Saudara terkasih, dulu saya beranggapan bahwa kebahagiaan adalah apabila apa yang saya harapkan, apabila apa yang saya kerjakan memperoleh hasil yang maksimal. Apa yang kucita-citakan, aku bisa menikmati hasilnya. Apa yang kuharapkan, aku memperolehnya. Dulu konsep berpikir saya, itulah bahagia. Tapi firman Tuhan mengatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ternyata Tuhan mengatakan bahwa kebahagiaan adalah ketika saya dan Anda takut akan Tuhan. Ketika saya dan Anda takut akan Tuhan, tetapi lanjutannya adalah sangat suka kepada segala perintahnya. Agak bertolak belakang. Kita takut akan Tuhan, biasanya lawannya takut adalah senang. Tetapi firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan justru suka kepada perintahnya. Biasanya kita kalau sudah takut, kita menghindar. Kalau kita takut, kita atur jarak. Dan biasanya padanannya kalau kita takut, lanjutannya itu ya benci, mengatur sikap. Tapi kunci kebahagiaan disebutkan adalah takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintahnya. Saya mencoba memahaminya dengan demikian. Ada seorang raja yang ingin mencari tangan kanan orang yang sangat dipercayainya. Lalu dia membuat kuis atau festival yang diumumkan secara terbuka kepada seluruh rakyatnya. Apa itu? Dia memanggil semua orang ahli-ahli yang dianggapnya bisa menjadi orang kepercayaannya. Dan rupanya lapisan berikutnya mengundang semua anak-anak muda yang dianggap siapa yang bisa mengikuti festival ini, dengan catatan siapa yang terpilih dialah menjadi tangan kanan atau pendamping di dalam pemerintahan. Tetapi juga sebaliknya, siapa yang gagal akan dihukum. Lalu dia memanggil semua anak-anak muda yang sudah ahli, yang sudah bisa semuanya dianggap memiliki kriteria untuk itu. Lalu dia memberikan persyaratan kepada setiap peserta yang datang pada waktu itu. Dia beri satu benih bibit pohon satu-satu orang. Setiap peserta yang ikut di dalam festival ini satu-satu orang dapat satu bibit atau benih. Dan saudaraku, dia memberi waktu. Dia berpikir bahwa benih ataupun bibit pohon ini akan dikembalikan sesudah ia mencapai usia 2 bulan. Lalu dia mengatakan, di bulan kedua sesudah pengumuman ini kamu datang lagi, bawa kepadaku, berikan yang terbaik, bahwa kamu sungguh-sungguh. Di antara banyak insinyur pertanian, di antara banyak ahli di dalam pertamanan, ikut semua di dalam festival yang diadakan raja. Saudaraku, apa yang terjadi? Ada seorang anak muda yang juga ikut di situ, menerima benih. Dan semua peserta pada waktu itu mencoba mendesain, memberi pupuk, menyiram, membuat di pot. Karena persyaratan raja, nanti tunjukkan sama aku siapa yang paling bagus hasil daripada benih ini. Dan ternyata si anak muda yang satu ini dia memang polos.
Dia mencoba membuat pupuk, dia menyiram, tapi nggak tumbuh-tumbuh. Terkadang dia melihat punya temannya dibuat di dalam pot, sudah bagus, sudah memiliki daun, sudah bertumbuh dengan baik. Walaupun sebenarnya mereka tidak tahu itu bibit apa jenis pohonnya. Saudaraku, dengan singkat cerita, si anak muda betul-betul nggak bisa tumbuh. Dan dia udah mulai frustasi. Dia ganti lagi tanahnya, enggak juga. Sementara dilihat punya kawan-kawannya, punya satu kampung sudah bertumbuh, sudah ada yang tinggi, sudah ada yang 30 cm. Saudaraku, memang benihnya nggak sama. Di sana daunnya lebar, di sini agak kecil. Dan pada akhirnya si raja membuat pengumuman, kumpulkan semua. Jadi terkasih apa yang terjadi, semua dengan kebanggaannya membawa pot masing-masing dengan bunga. Dengan ada yang berjenis bunga, ada yang berjenis pohon, ada yang berjenis tumbuhan yang lain, bermacam-macam. Seleksi. Raja duduk dan melihat. Ada yang dengan bangganya menghiasinya potnya dengan segala sesuatunya. Saudaraku, apa yang terjadi? Si anak muda membawa pot yang kosong. Ada tanah, tapi ada pot di dalam tanah ini dan benihnya masih utuh. Semua orang melihat dia dan menertawai. Mereka membulinya. Buat apa kamu begitu? Kamu gak punya keahlian, kamu gak bisa melakukan apa-apa. Masa benih yang itu aja juga kamu datang bawa kepada raja? Sudah terkasih pengumuman. Apa yang terjadi? Rupanya benih yang diberikan raja itu semuanya kepada peserta memang tidak sama jenis benihnya. Tetapi benih itu adalah benih yang tidak mungkin tumbuh. Karena itu benih yang sudah gagal. Semua, termasuk si pemuda ini. Berarti saudaraku, semua itu sudah bohong. Semuanya itu sudah menipu. Mereka takut kepada raja tetapi mereka menipu. Tetapi si anak muda ini, dia takut kepada raja dan setia kepada raja dan menaati perintah. Itulah yang takut. Takut akan Tuhan bukan berarti mencoba menyenangkan Tuhan walaupun menipu. Mencoba melakukan sesuatu walaupun itu menyakitkan. Menurut orang lain, menyakiti orang lain karena aku takut akan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan adalah setia kepada Tuhan. Suka kepada perintah. Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, anak cucunya akan perkasa di bumi. Orang takut akan Tuhan itu adalah orang yang bahagia. Karena apa? Dia akan melihat cucunya, dia akan melihat keberhasilan anak-anaknya. Banyak orang yang berbahagia, tetapi generasinya justru menderita. Banyak orang menikmati kebahagiaan dengan mengadakan korupsi, mencari uang masuk, menggelapkan dana bos, menggelapkan semua dana desa, semua. Setiap ada uang masuk, diembat semua. Dia bahagia, dia tertawa, tetapi generasinya, generasi yang menderita. Anak cucunya menderita. Hanya dia yang menikmati semua kenikmatan tadi, kebahagiaan tersedia tadi. Jangan coba-coba. Takutlah akan Tuhan. Tuhan tahu kalau kamu memalsukan kwitansi. Tuhan tahu kalau kamu menggunakan dana yang tidak pada porsinya. Kau gunakan dana bos, kau gunakan bantuan pemerintah, kau gunakan dana-dana yang lain. Kamu menikmatinya, lalu kamu menyuap atasanmu. Takutlah akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan membawamu kepada kebahagiaan. Walaupun terkadang itu menyakitkan. Tapi kamu akan melihat kebahagiaan kepada anakmu. Grafik kebahagiaan, grafik sukacita, grafik itu sampai kepada anak-anak kita. Sampai kepada cucu kita. Itulah yang takut akan Tuhan. Bukan takut akan Tuhan, tetapi tidak mencintai dan tidak suka kepada perintahnya. Tapi kamu takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan melihat anak cucumu berkasa di bumi. Dan harta kekayaan di dalam rumahmu, kebajikan untuk tetap selama-lamanya. Sehingga orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki rasa aman. Mujur yang menaruh belas kasihan, yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dan sewajarnya. Saudaraku terkasih, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah lawannya. Orang yang berbahagia adalah orang yang benar. Haleluya.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan.